Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik, ditemani dengan Mas Anang Dwi Febrianto dari Himagrotek, Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Oke, jadi di sini saya dan Mas Anang akan menemani kawan milenial berprestasi untuk beberapa menit ke depan gitu. Oke, Mas Anang, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, tadi perjalanan dari rumah ke kampus lancar? Apa macet? Gimana? Lancar. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Mas Anang, Iya, dan betul, Mbak. Vertikultur pada tanggal 22 Mei kemarin, saya mau membahas sedikit tentang Hari Keanekaragaman Hayati dan juga Vertikultur ini. Oke, menurut Mas Anang, kebetulan Mas Anang ini dari Prodi Agroteknologi ya. Keanekaragaman hayati itu seperti apa sih Mas Anang? Iya Mbak, terima kasih. Jadi untuk keanekaragaman hayati ini kalau ditarik garis besarnya, keanekaragaman ini keberagaman, kemudian hayati ini hidup. Jadi keanekaragaman ini bisa menjadi garis besar bahwa keberagaman makhluk hidup, yang artinya bahwa keberagaman makhluk hidup ini bisa mempengaruhi antar satu sama lain, baik itu tumbuhan maupun hewan yang terjadi di ekosistem, baik di hutan atau ladang pertanian, Mbak. Oke, seperti itu. Jadi hayati itu hidup gitu ya? Iya, betul, Mbak. Nah, Mas Anang, kira-kira cara mempertahankan keanekaragaman hayati ini seperti apa sih menurut Mas Anang? Ya, untuk mempertahankan keanekaragaman hayati tentunya ini butuh berbagai metode untuk bagaimana caranya agar keanekaragaman hayati ini tetap berkesinambungan antara makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Nah, untuk metodenya ini bisa menggunakan metode in situ dan ex situ. Wilayah habitatnya, habitat aslinya. Berdasarkan hal tersebut kan tentunya baik itu tumbuhan atau hewan butuh dilestarikan di habitat aslinya. Iya, benar. Kalau saya contohkan di lingkup pertanian bahwa untuk keanekaragaman hayati tentunya kan ada tanaman dan ada juga hewan. Iya, benar. Nah, contoh generalnya kalau di lingkup pertanian ini tanaman padi, pada tanaman padi. Nah, tanaman padi ini biasanya ada tanaman musuh alami dan predator. Nah, tanaman padi ini membutuhkan sinar matahari untuk meningkatkan produktivitasnya. Iya, kalau SD dulu bilangnya berfotosintesis ya, semua Iya, tumbuhan betul. Iya, betul, butuh Mbak. namanya berfotosintesis. Nah, yang menarik ini tanaman padi seringkali diserang oleh hama tikus. Iya, Nah, benar. ini kan yang lagi viral ya, Mbak ya. Nah, hama tikus ini sebenarnya ada musuh alaminya. Nah, musuh alaminya ini sebenarnya yaitu hewan ular dan burung hantu jenis Tito alba itu, Mbak. Rantai makanan Iya, gitu betul, ya. rantai makanannya. Nah, kemudian untuk ular atau burung hantu ini bisa dimakan oleh elang, kemudian elang ini bisa terdekomposisi. Nah, tentunya hubungan interaksi antara tanaman dan hewan ini kan saling mempengaruhi. Iya, benar. Kalau dari salah satu rantai makanan tersebut hilang, tentunya dalam lingkup pertanian hama tikus akan populasinya semakin meningkat, karena hama tikus ini setiap tahunnya satu pasang hama tikus itu bisa menghasilkan anakan sampai 2000 lebih, Mbak. Dalam 1 tahun. Iya, betul. Nah, oleh sebab itu seperti yang saya katakan tadi bahwa pelestarian di habitat aslinya ini perlu ditingkatkan dengan mempertahankan habitatnya seperti burung hantu, karena burung hantu ini kan cukup unik, Mbak, nggak bisa membuat sarang sendiri, jadi perlu dibuatkan rumah burung hantu. Nah, rumah burung hantu ini tentunya perlu kinerja dari manusia untuk membuatkan rumah burung hantu tersebut.
dengan adanya rumah burung hantu, tentunya populasi dari burung hantu ini akan meningkat dan bisa mengatasi hama tikus yang semakin membludak. Demikian pula dengan ular. Nah, untuk ular ini setidaknya tidak diburu gitu, Mbak. Sekarang kan Iya. diburu gitu, manusia Diburu, mencari iya benar. ular untuk mungkin ya ada Diambil yang kulitnya. percaya untuk menyembuhkan penyakit dan Iya, sebagainya. Padahal seperti itu itu. kan musuh alami dari tikus itu, Mbak. Untuk memutuskan rantai makanan tuh biasanya manusia itu mengambil hewan-hewan seperti itu gitu loh Mas, untuk kepentingannya sendiri gitu. Padahal harusnya kan nggak boleh ya Mas kayak gitu, supaya hama tikus ini bisa terus habis gitu. Iya, Rantai betul, makanan Mbak. juga terus berjalan seperti itu. Iya betul. Iya. Kemudian ada metode untuk mempertahankan keanekaragaman hayati ini ex situ. Nah, ex situ ini termasuk dalam melindungi spesies baik tumbuhan maupun hewan yang terancam punah dengan mengambil dari habitat yang tidak aman, kemudian menempatkannya ke tempat perlindungan di tempat manusia tersebut. Jadi peran dari manusia ini dapat melindungi baik hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Dengan demikian nanti manusia bisa memperkembangbiakan, contohnya seperti mungkin saya sebutkan tadi ular atau burung hantu. Itu mungkin populasinya di sawah itu sudah sangat jarang. Nah, bisa peran dari manusia untuk mengambil hewan tersebut untuk dikembangbiakan dalam satu tempat untuk nantinya dapat disebarluaskan lagi jika populasinya sudah banyak, Mbak. Oh, seperti itu. Jadi ada dua metode ya, in Iya, situ betul. dan juga ex situ. Nah, jadi sangat lengkap ya teman-teman yang dijelaskan oleh Mas Anang tadi. Jadi kita sebagai manusia baiknya kita menjaga. Kalau misalnya kita nggak bisa menjaga, seenggaknya jangan mengganggu gitulah, jangan Iya, betul. jangan menyentuh gitu. Jadi apalagi buat keperluan pribadi itu menurutku juga sangat fatal sih kalau misalnya terus-terusan hewan ini diburu, hewan itu, bahkan harimau juga. Kita memang di sini nggak bahas harimau, cuman sekarang itu semakin banyak tren kayak kulit harimau apa itu, jadi populasi harimau itu juga sangat menurun gitu ya Mas, soalnya kebanyakan diburu, ditembak mati, terus gading gajah itu. Di sini kita juga belajar loh, jadi melalui Mas Anang tadi saya juga ingat flashback kayak apa yang telah saya pelajari di sekolah dasar, kayak rantai makanan, terus fotosintesis dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen flashback juga atau mungkin mau belajar di agroteknologi Iya, juga betul, Pak. bisa langsung kuliah ambil prodi agroteknologi. Nah, kebetulan kemarin tanggal 22 itu hari keanekaragaman hayati dan vertikultur. Sekarang kita bahas di vertikulturnya ya Mas. Di kota Gresik ini kan sekarang pasti nggak jarang ya sama yang namanya perumahan. Ya, perumahan banyak sekali ya Mas. Iya Nah, betul, Mbak. padahal dulu waktu saya kecil, saya kan asli Gresik nih Mas, itu kalau misalnya lewat jalan itu banyak sekali kayak sawah, perkebunan. Sekarang itu ganti jadi perumahan gitu Mas. Nah, terkait vertikultur ini bisa diceritakan apa sih Mas, kalau Mas mungkin tahu nih namanya, alih fungsi tanah itu apa bahasanya tadi? Oh, alih fungsi lahan, Oh Mbak. iya, alih fungsi lahan. Nah itu, jadi alih fungsi lahan ini sangat banyak ya di Gresik ya. Iya, Jadi betul. lahan yang awalnya dijadikan penghijauan sekarang ganti jadi perumahan. Jadi penduduk-penduduk dari kota manapun sekarang juga bisa tinggal di Gresik, soalnya emang banyak perumahan ya. Nah, bisa diceritakan Mas alih fungsi lahan? Mungkin Mas Aneng pasti tahu dong, anak agroteknologi. Iya. Oke, langsung Ya, Mas. Jadi memang kita ketahui bahwa sekarang ini marak terjadinya alih fungsi lahan. Semula di mana lahan pertanian mungkin tahun 90-an di Kabupaten Gresik ini lahan pertanian dimanfaatkan petani untuk budidaya tanaman baik itu padi, jagung, kedelai dan sebagainya. Tetapi saat ini perlu kita ketahui bahwa lahan pertanian ini semakin menipis. Ya mungkin diakibatkan oleh pembangunan perumahan, pabrik dan sebagainya, sehingga
untuk sawah-sawah ini sudah sangat jarang dijumpai Di Kota Gresik Iya, ini. betul, Mbak. Iya. Jadi diperlukan inovasi terbaru bagaimana caranya supaya kita ini dapat mempertahankan ketahanan pangan. Tentunya manusia ini kan membutuhkan hasil dari pertanian itu, baik dari padi kemudian sayuran untuk dikonsumsi menjadi lauk pauk, itu kan sangat membutuhkan sekali, Iya, Mbak. benar. Kalau tidak dapat mendapatkan itu ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini, manusia tidak akan dapat menikmati hasilnya itu, Mbak. Sehingga diperlukan inovasi. Sebenarnya pada tahun 2011 Kementerian Pertanian itu sudah menginisiasikan atau sudah melakukan gerakan serentak untuk memanfaatkan perkarangan rumah untuk digunakan sebagai kawasan lingkungan untuk budidaya di pekarangan rumah, KRPL, namanya kawasan rumah asri lestari. Jadi untuk budidaya di pekarangan rumah ini bisa memanfaatkan hortikultura, kemudian hidroganik dan sebagainya, itu bisa budidaya tanaman sayuran, budidaya padi juga bisa melalui di hidroganik. rumah ya tadi. Iya, di pekarangan rumah sebenarnya bisa, Mbak. Bisa. Oke. Iya, betul. Sekalian diceritakan juga, Mas. Iya, kalau untuk hortikultur itu kan kait eratnya dengan tanaman sayuran. Tanaman sayuran baik itu pakcoy, kemudian sawi, bayam, selada atau kangkung. Kan mungkin sudah sangat umum familiar Iya, untuk benar. hidroponik ini, Mbak. Iya. Kalau yang hidroganik, nah hidroganik ini budidaya tanaman padi dan di bawahnya ini ada budidaya ikan lele, Mbak. Jadi kompleks antara budidaya tanaman padi maupun budidaya ikan lele. lele. Nah, dari kotoran ikan lele ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk tanaman padi ini, Mbak. Seperti itu. Jadi keuntungannya juga bisa double-double ya, Mas ya. Iya, betul, Mbak. Kalau misalnya padinya panen, lelenya juga panen, kan juga yang untung kan yang menanam tadi kan, dan yang memelihara tadi. Jadi ada kan peribahasa siapa yang Ambil, siapa yang nanam? siapa yang menanam Iya. pasti dia yang akan mengunduh Iya, gitu. betul. Benar-benar. Iya sih, Mas. Sekarang itu saya lihat di Instagram atau mungkin di TikTok itu banyak sekali metode terbaru yang digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam, terus memelihara ikan atau apa. Yang sering saya lihat itu ikan lele di tong itu loh, Mas, dimasukkan di tong, terus nanti di atasnya ada kangkung. Oh, Iya. itu aquaponik itu, Mbak. Itu aquaponik. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya itu banyak sekali loh teman-teman metode-metode untuk kalian itu bercocok tanam ataupun memelihara apapun itu banyak ya, Mas ya. Iya, betul. Hanya saja orang itu kadang itu hanya memandang sebelah mata gitu, padahal itu sebenarnya di dalam itu banyak sekali ya, Mas. Oke, tadi kita udah banyak membahas soal keanekaragaman hayati dan juga vertikultur. Oh ya, Mbak, Iya. untuk vertikulturnya ini kan itu, Mbak, tentunya di pekarangan rumah ini pasti ada yang memiliki luasan lahan yang terbatas, betul kan ya? Iya, Mbak? benar-benar. Iya, itu Iya. bisa diceritain sekalian. Nah, ini di kawasan pekarangan rumah ini karena memiliki lahan yang terbatas bisa berinisiatif membuat vertikultur ini, Mbak. Vertikultur Nah, itu, ya. vertikultur ini metode cocok tanam karena vertikal, Iya. bidang vertikal untuk bercocok tanam yang bertingkat, Mbak. Nah, sebenarnya untuk budidaya di pekarangan rumah atau vertikultur terkait dengan isu lingkungan itu dapat mempertahankan keanekaragaman hayati Hayati. dan dapat memperbaiki kondisi ekologis, Mbak. Iya. Jadi terkait dengan vertikultur ini tidak perlu membutuhkan ruang yang banyak, bisa dibudidayakan di dalam ruangan atau lahan yang sempit itu sangat bisa sekali, Mbak. Oh, bisa diceritakan contohnya gitu, Mas. Lahan sempit itu nanti
digunakan untuk gimana tuh? Ya, untuk vertikultur sendiri ini bisa memanfaatkan pipa bekas, kemudian kaleng bekas, galon, kemudian bambu dan sebagainya, bisa disusun secara bertingkat vertikal, karena vertikal ini kan tidak memakan ruang yang banyak sehingga cukup efisien jika digunakan untuk budidaya. Nah, yang cocok dalam budidaya vertikultur ini dapat ditanami seperti tanaman pakcoy, kemudian tanaman bayam, yang selada, tadi ya, yang betul, hidroponik tadi ya. Iya. Nah, tentunya vertikultur ini dapat dikonsumsi atau dibudidayakan oleh rumah tangga tersebut, Mbak. Nah, jika nanti sudah dipanen bisa dinikmati sendiri. Kalaupun hasilnya banyak kan tentunya bisa dipasarkan, bisa dijualkan, menguntungkan, mendapatkan profit kan, Mbak ya. Nah, kemudian kemarin ini dari Himpunan Mahasiswa Agroteknologi kebetulan dapat pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Wah. Ini terkait dengan vertikultur juga, Iya, Mbak. iya. Iya. Nah, waktu itu pelaksanaannya ini pada bulan Agustus sampai bulan November tahun 2021. Nah, dalam program tersebut memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk dijadikan pupuk. Ada pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cair? Iya, betul, Mbak. Oh iya, pupuk cair itu gimana Mas? Nanti pengaplikasikannya di tanaman tuh gimana? Cara mengaplikasikannya? Di tanaman seperti apa juga? Ya, untuk pupuk cair dan pupuk padat ini membuatnya secara bersamaan. Oh, bersamaan, iya, tapi menghasilkan dua produk ya? Iya, menghasilkan dua produk ini. Nah, untuk pembuatan dari pupuk cair dan pupuk padat ini kemarin kita punya produk sendiri, punya punya seperti patokan sendiri, namanya itu Tuster Timbo Komposter. Oh, Tuster. Iya, keren Tuster, sih Tuster Timbo Timbo Komposter. Nah, Tuster ini bisa menghasilkan dua produk sekaligus, pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Untuk pupuk organik cair ini dihasilkan dari air leri, sisa. Oh, air sisa cucian beras itu. Cucian beras, betul. Kemudian menggunakan starter E4 molase. Nah, ini E4 ini digunakan sebagai mikroba dekomposer dari sampah organik. Kemudian molase tetes tebu atau tetes tebu itu. Nah, tetes tebu ini digunakan sebagai makanan dari E4, mikroba E4 ini, sehingga sampah organik rumah tangga, baik itu sisa sayuran, sisa nasi, cangkang telur dan sebagainya yang dimasukkan dalam timbo komposter tersebut diuraikan dari fermentasi E4 molase tadi, sehingga terjadilah dekomposisi dan menghasilkan pupuk organik. Tentunya air yang dihasilkan dari air leri E4 itu kan tentunya tidak bisa mengendap terus di dalam sampah tersebut. Nah, di timbo komposter itu ada saringan tersendiri, saringan untuk pupuk organik cairnya itu, Mbak. Nah, sehingga dalam Tuster tersebut itu menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat dan pupuk organik cair ini digunakan sebagai media tanam vertikultur tersebut. Oh. Iya, betul. Nah, untuk pupuk organik cairnya ini dapat diaplikasikan dengan mencampur dengan air. Misal 1 gelas aqua pupuk organik cairnya itu bisa dikombinasikan dengan air 1 timbo yang ukuran 20 mili. Nah, itu bisa dicampurkan kemudian disiramkan dalam tanaman vertikultur tersebut. Nah, dari pupuk organik padat itu dapat digunakan untuk media tanamnya, Mbak. Jadi media tanam dari sampah organik ini dikombinasikan dengan tanah 1:1 untuk digunakan sebagai media tanam vertikultur tersebut, Mbak. Oh, jadi udah pernah menghasilkan produk baru tahun 2021 kemarin ya? Iya, betul, Mbak. Wah, dari Himagrotek ini. Dapat pendanaan dari siapa tadi, Mas? Dari Kementerian dalam program holistik pembinaan
dan pemberdayaan desa, Mbak. Wah, keren sekali. Jadi teman-teman Hima Agrotech ini tahun kemarin sudah menghasilkan 2 produk loh. Jadi ada pupuk padat dan juga pupuk cair Iya, dalam betul. satu tooster gitu. Menarik sekali teman-teman. Oke. Karena Hima Agrotech maksudnya prodi agroteknologi ini memiliki cerita yang menarik ya Mas. Sekarang kita ulas terkait prodi tersebut. Nah, jadi menurut Mas Anang, prodi agroteknologi UMG ini apa sih yang bikin pembeda agroteknologi UMG dengan agroteknologi yang lain menurut Mas Anang? Ya, untuk agroteknologi di Universitas Muhammadiyah Gresik ini sangat baik sekali, Mbak. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena di prodi agroteknologi ini memiliki lahan penelitian, tentunya belum tentu dimiliki oleh universitas lain. Nah, untuk lahan penelitian dari program studi agroteknologi ini terdapat 30 hektar, Mbak. 30 hektar? Iya, betul. Nah, dari masing-masing mahasiswa ini dapat beraspirasi atau berinisiasi untuk membudidayakan tanaman kesukaannya, Mbak. Seperti misalnya ada tanaman hortikultura, kemudian legum, tanaman tebu dan sebagainya, itu mahasiswa dapat dengan bebas misal mau membudidayakan apa. Nah, itu kan sesuka hatinya gitu tentunya belum tentu dimiliki di universitas lain. Iya, betul, Mbak. Nah, menarik sekali. 30 hektar ya, Mas? Iya, itu betul. letaknya di mana ya, Mas? Di Bukit Hollywood. Kecamatan Kebumas, iya. Kabupaten Gresik. Nah, jadi misalnya teman-teman ada yang lewat di Bukit Hollywood terus banyak tanaman itu punyanya anak UMG ya, gitu, punyanya anak Agrotech UMG gitu. Biasanya kalau pagi, sore itu anak Agrotech biasanya rame di situ melakukan aktivitas praktikum dan budidaya tanaman itu, Mbak. Oh, jadi meskipun kelas sore itu enggak itu ya Mas, nggak ketinggalan soal praktek ya, jadi kelas pagi dan juga kelas sore itu sama ya prakteknya? Iya, jadi gini Mbak, untuk prodi agro ini tidak melulu fokus di teori saja, tapi langsung praktik di lapangan itu Mbak serunya. Kalau misal hanya teori kan diingat, ya mudah diingat tapi kan mudah lupa juga. Kalau praktik kan tentunya pasti sangat teringat terus Mbak, karena langsung terjun di lapangan. Iya benar, jadi melihat hasilnya itu seperti apa yang biji apa sih yang kemarin aku tanam, terus perkembangannya gimana, itu jadi mempelajarinya itu secara langsung ya, nggak melulu di dalam kelas gitu, nggak bosen kalau misalnya kuliah di agroteknologi gitu. Oke, Mas Anang, di kok saya dari tadi ngomongnya Hima Agrotech gitu, di otak saya tuh Hima Agrotech gitu, soalnya sering banget update di Instagram ya. Iya betul. Nah, jadi saya tuh sering banget loh lihat di IG tuh Hima Agrotech menyebut Anda dalam cerita, kegiatannya tuh banyak sekali gitu loh. Bisa dijelaskan prokernya apa aja sih Mas di Hima Agrotech ini? Kok kelihatannya seru banget gitu loh kalau saya lihat di Instagram. Ya, untuk Hima Agrotech ini memiliki program kerja utama dan program kerja susulan seperti itu Mbak. Ya, di-improve lah. Nah, untuk program kerja utama ini biasanya mengadakan diklat setiap tahunnya. Oh iya, diklat teman-teman mahasiswa baru. Iya, betul. Kemudian ada Bakti Tani, kemudian Hima Agrofest ini Mbak. Ini program kerja utama. Kemudian untuk program kerja yang lainnya ini ada juga berkolaborasi dengan Formatani, Forum Perkumpulan Mahasiswa Pertanian se-Indonesia. Ini Hima Agrotech juga cukup aktif di Formatani tersebut. Dan tentunya Hima Agrotech ini biasanya sering berasosiasi untuk bekerja sama, baik itu dalam pengabdian masyarakat atau kegiatan yang lainnya dengan komunitas lain untuk menyelenggarakan program kerja tersebut, Mbak. Oh, jadi program kerjanya itu terus berjalan ya? Iya, nggak cuma dengan pihak internal, jadi dengan pihak eksternal juga tetap berjalan ya? Iya, betul, Mbak. Nah, oke. Tadi Mas Anang cerita terkait tanaman yang ditanam di lahan 30 hektar tadi itu pernah nggak Mas menghasilkan panen gitu?
Iya, Pasti pernah ya? Iya, tentunya pernah. Iya kan, menanam gitu. Oke, bisa diceritakan Mas tanaman buah atau mungkin sayur apa aja yang pernah dipanen? Lalu dari hasil panen tersebut itu apakah diambil oleh mahasiswanya sendiri atau mungkin dijual? Panen raya ya namanya? Iya, betul. Iya, bisa diceritakan Mas Anang? Ya, tentunya di agroteknologi ini dimulai dari aktivitas budidaya tanaman, kemudian memelihara atau merawat sampai dengan panen. Nah, serunya ini dipanen. Ketika panen, pastinya kan banyak sekali, baik itu buah-buahan atau hasil dari tanaman tersebut. Nah, dari hasil tersebut itu dapat dimanfaatkan baik itu dikonsumsi sendiri atau dijual. Contohnya seperti yang pernah saya alami sendiri, Mbak. Saya dulu waktu semester 2 pernah budidaya tanaman kacang panjang. Kacang panjang. Ya, kacang panjang ini menghasilkan buah yang sangat banyak sehingga dapat saya konsumsi sendiri dan sisanya saya jual. Nah, penjualan dari budidaya kacang panjang ini dapat menghasilkan ya sampai 500.000 lah, Mbak. Kan lumayan dapat dimanfaatkan untuk mungkin untuk ke tahap praktikum atau budidaya selanjutnya, atau dimanfaatkan ke hal yang bermanfaat lainnya, Mbak. Wah, jadi kalau saya itu dulu jadi mahasiswa itu sering dengar gitu kan, apalagi di lapangan itu banyak kayak buah-buah kayak gitu. Ini panen raya gitu. Apa sih panen raya? Oh, ternyata itu hasil panennya anak Hima Agrotek sendiri. Iya, betul, gitu ya. Mbak. Dikembangkan kayak gitu. Jadi seru gitu loh Mas, kalau misalnya saya lihat di Instagram juga, wah panen raya ngono, seneng rek iki arek-arek makro wayahe panen gitu kalau anak-anak ngomongnya itu. Ya, untuk prospek di agrotek ini bisa jadi praktisi, kemudian jadi peneliti, jadi wirausaha. Yang paling unik ini menjadi wirausaha karena kan di Universitas Muhammadiyah Gresik ini memiliki visi dan misi bagaimana caranya mendidik mahasiswa agar menjadi wirausaha. Nah, program studi agroteknologi ini mengimplementasikan mahasiswanya agar dapat menjadi wirausaha muda itu, Mbak. Young entrepreneur. Nah, dari dari pendidikan yang diajarkan menjadi wirausaha, tentunya dari praktikum ya, dari Bapak Ibu dosen, dari hasil praktikum tersebut mengharapkan mahasiswanya ketika lulus itu dapat menjadi wirausaha muda, Mbak. Iya, benar. Jadi di kampus kami itu semua prodi, semua jurusan itu tuh tetap kembali ke visi dari kampus ya, menjadikan mahasiswa itu menjadi wirausaha muda, pengusaha muda maksudnya. Kalau di Magrotek ini menariknya Mas, kalau usaha itu saya sering lihat di Instagram atau di TikTok itu tuh sekarang itu lagi musim itu loh Mas, lagi lomba-lomba berjualan sayur box gitu. Jadi sayur yang dimasukkan di kardus itu tuh nanti ada sayur, ada buah yang bisa diorder melalui online kayak gitu. Jadi menurutku itu semua apapun itu bisa dijadikan usaha gitu loh Mas. Jadi dari prodi apapun, jadi kalian misalnya kuliah di prodi apapun itu sebenarnya itu bisa menghasilkan uang gitu loh. Iya, betul, kayak gitu. Kalau misalnya dari agrotek ini omsetnya tuh yang kayak tadi ya kacang panjang itu miliknya Mas Anang sendiri apa per kelompok apa gimana? Ya, waktu itu kan praktikum 2 orang, Mbak. Saya sama teman saya untuk budidaya kacang panjang tersebut. Kalau misalnya budidaya dalam skala luas, tentunya kan omset yang didapatkan, keuntungan juga yang didapatkan juga lebih banyak lagi ya, Mbak. Sebenarnya di dunia pertanian ini sangat menguntungkan, Mbak, kalau tahu strateginya. Iya. Jadi ilmu-ilmu atau materi yang dipelajari di kelas itu bisa dikembangkan di luar secara langsung gitu ya Mas ya? Iya, betul, Mbak. Oke. Harapan Mas Anang untuk prodi agroteknologi ini apa? Ya, tentunya harapan saya untuk program studi agroteknologi ini tetap aktif untuk mendidik mahasiswanya agar terus berkembang, terus berinovasi agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Iya, oke. Mas Anang, 3 kata untuk agroteknologi UMG. Ya, untuk prodi agroteknologi ini
cerdas, sukses, luar biasa. Oke, cerdas, sukses, luar biasa. Oke, Mas Anang, saya minta waktu Mas Anang sedikit untuk mempromosikan prodi agroteknologi. Allah, ini saya dari tadi ngomongnya Himagro, soalnya Himagro ini aktif banget loh di sosial media. Jadi Iya, saya betul. tuh teratas loh, malah Himagrotek menyebut Anda dalam cerita. Terus update-update-nya juga banyak karena mengingat kegiatannya juga banyak ya Mas ya. Iya, Nah, sangat jadi banyak sekali. Mas Anang bisa promosi sedikit terkait prodi agroteknologi ini. Ya, Silakan. bagi teman-teman dari SMA atau SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, mari teman-teman untuk memilih program studi yang memiliki prospek yang luas. Nah, di prodi agroteknologi ini memiliki prospek yang luas karena di lingkup pertanian ini tentunya manusia membutuhkan produk dari pertanian. Jika tidak ada pertanian, maka manusia ini tidak dapat hidup. Jadi mari teman-teman dari SMA atau SMK yang sudah lulus, ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik dan pilih program studi agroteknologi. Oke. Nah, menurut saya sudah lengkap sekali ya ini yang dijelaskan oleh Mas Anang terkait apa aja tadi, keanekaragaman hayati, vertikultur dan juga agroteknologi. Terima kasih Mas Anang untuk Iya, waktunya sama-sama. dan diskusinya pada Sapa UMG kali ini. Semoga kedepannya agroteknologi peminatnya makin banyak karena sekarang udah banyak gitu ya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan diskusi saya dan Mas Anang di Sapa UMG kali ini. Teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan, tetap produktif. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.